Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama, apa itu subjek dalam materi pronoun kata ganti beserta contohnya. Kedua, cara melihat subjek untuk materi pronoun kata ganti. Terus ketiga, bagian-bagian subjek yang akan dibahas. Oke, kita mulai yang pertama. Penggunaan pronoun kata ganti dapat berfungsi sebagai yang pertama dalam hal subjek. Nah, pertanyaan pertama, apa itu subjek? Jadi, subjek itu adalah seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi, yang melakukan pekerjaan, yang bergerak. Ini pemahaman mudahnya, definisi simpelnya. Dengan menggunakan definisi ini, kebanyakan kalimat dapat dilihat diketahui posisi subjeknya itu yang mana dengan menggunakan definisi ini. Misalnya, seperti contoh seperti ini. Contohnya, Andi memberikan temannya buku di toko buku. Nah, kalimat ini kita membuat pertanyaan, siapa yang melakukan aksinya? Nah, ternyata yang melakukan aksinya adalah si Andi. Aksinya apa? Aksinya adalah memberikan. Saya garis bawah ya. Oh iya, kata memberikan itu adalah kata kerja. Aksinya. Jadi, ini adalah kegiatan atau aksi yang dilakukan. Jadi, ini pemahaman mudahnya, definisi simpelnya subjek. Sebenarnya ada banyak cara untuk melihat subjek, tapi di sini saya fokuskan penggunaan subjek dalam materi pronoun kata ganti. Kita tetap membahas judul utama kita, yaitu pronoun kata ganti. Intinya di sini untuk melihat subjek dalam materi pronoun kata ganti, caranya adalah yang pertama, subjek itu letaknya sebelum kata kerja. Verb. Seperti contoh, memberikan kan kata kerja. Berarti si Andi adalah subjeknya karena berada sebelum kata kerja. Terus selanjutnya, nomor 2, kita bisa buat pertanyaan, siapa yang melakukan aksinya? Siapa yang melakukan kata kerjanya? Dicontohkan kata kerjanya memberi. Andi memberi. Andi melakukan kata kerjanya. Berarti si Andi di sini adalah subjek. Terus yang terakhir, subjek biasanya berada di awal kalimat, tapi ini tidak bisa dijadikan definisi utama karena beberapa kasus kalimat subjeknya itu bisa sangat panjang. Jadi ini hanya dijadikan referensi tambahan, bukan yang utama. Makanya saya menggunakan kata biasanya dalam kalimatnya karena subjek biasanya itu berada di awal kalimat. Jadi cukup 3 cara ini saja dulu dalam melihat subjek dalam kalimat dalam materi pronoun kata ganti ini. Saya fokusnya penggunaan subjek dalam materi pronoun kata ganti. Semoga definisi dan contoh yang saya paparkan bisa membuat kalian paham penggunaan subjek dalam pronoun ini seperti apa. Karena dengan paham definisinya, maka materi selanjutnya bisa jadi lebih mudah karena sudah paham dasarnya. Apa itu subjek dalam materi pronoun kata ganti beserta contohnya? Sudah. Cara melihat subjek untuk materi pronoun kata ganti juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan subjek dalam kalimat. Di sini saya membaginya menjadi 3 bagian. Buat kalian yang belum paham dengan ini, bisa kembali lagi ke video saya sebelumnya. Videonya ini berjudul 011 memahami orang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekarang kita mulai dengan the first person, orang pertama yang memulai pembicaraan. Oke, kita masuk contoh. Saya memberi Rara sebuah buku. Saya memberi Rara sebuah buku. Perhatikan ilustrasinya. Ada si Andi dan ada si Rara. Berdasarkan ilustrasinya di sini, si Andi memberi Rara sebuah buku. Nah, sekarang kita fokus mencari subjeknya dengan cara yang saya sudah jelaskan di awal video. Yang pertama kita lakukan untuk mencari subjek, letak subjek terletak sebelum kata kerja. Di kalimat ini, kata memberi, saya garis bawahi, kata memberi di sini adalah kata kerja. Berarti kata saya masuk definisinya. Cara yang kedua, kita buat pertanyaan berdasarkan kata kerjanya yang saya garis bawahi. Memberi. Siapa yang memberi buku? Kita lihat contoh. Saya memberi. Saya memberi. Berarti kata saya di sini adalah subjek. Masuk ya. Nah, sekarang cara yang ketiga. Ini cuma tambahan referensi. Subjek biasanya terletaknya di awal kalimat. Berarti kata saya di sini adalah subjek. Sudah jelas ya berdasarkan definisi. Untuk kata saya dan posisinya subjek, berarti pronoun yang kita gunakan adalah I. Jadi kalimat fullnya ini ya. Jadi kalimat fullnya, I give Rara a book. Saya memberi Rara sebuah buku. Jadi kata I di sini adalah orang pertama tunggal. Maksudnya adalah orang yang berbicara. Kalau berdasarkan contoh di sini adalah orang yang memulai pembicaraan. Oke, saya masukkan ke samping. Silakan dicatat agar kalian bisa lebih paham. Oke, lanjut contoh berikutnya. Si Andi mengatakan, kami membeli buku di toko buku. Kami membeli buku di toko buku. Nah, perhatikan di sini kata kami. Kata kami di sini itu jamak, banyak orang. Kenapa ini masuk jamak? Kata kami ini menunjuk banyak orang yang mana kamu ada di dalamnya. Kata kami ini menunjuk banyak orang yang mana kamu ada di dalamnya. Maka contoh gambarnya. Itulah kenapa contoh gambarnya di sini si Andi berbicara bersama atau mewakili teman-temannya memulai pembicaraan. Saya ulang. Maka contoh gambarnya di sini si Andi berbicara bersama atau mewakili teman-temannya memulai pembicaraan. Berbicara dengan Rara. Lihat contohnya ya. Jadi di sini si Andi lagi bersama teman-temannya berbicara ke Rara. Maka kita gunakan kami. Jadi untuk kata kami di sini sudah jelas ya penggunaannya. Oke, saya akan mengulang-ulang terus cara mendefinisikan subjek, cara melihat subjek agar kalian mengerti. Caranya sama seperti sebelumnya. Pertama, kata kerjanya adalah membeli. Kata kerjanya adalah membeli. Berarti kata kami di sini adalah subjek. Kenapa bisa? Karena subjek terletak sebelum kata kerja. Kedua, kita buat pertanyaan berdasarkan kata kerjanya. Siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Oke, lihat kembali kalimatnya. Di sini kami membeli. Berarti kata kami di sini yang membeli.
Kata kami di sini yang membeli berarti kata kami di sini adalah subjek. Terus kata kami berada di awal kalimat, berarti sudah semakin jelas kalau kata kami adalah subjek. Kata kami di posisi subjek. Pronoun kata gantinya adalah we. Jadi kalimat fullnya adalah we buy books at the bookstore. Jadi kata we di sini adalah orang pertama jamak. Maksudnya adalah orang yang berbicara yang mana jumlahnya lebih dari satu. Oke, saya munculkan di sebelah kiri ya. Jadi kata saya, lihat ya, lihat sebelah kiri. Jadi untuk kata saya, itu I dan ini tunggal ya. Nah, sementara kami, karena dia nunjuknya banyak orang yang memulai pembicaraan dan dia banyak, berarti kami di sini adalah we dan ini jamak, ada banyak orang. Perhatikan, lihat ya, Andi di sini bersama teman-temannya dan berbicara ke Rara. Makanya dia jamak karena si Andi di sini bersama teman-temannya. Jadi untuk the first person, orang pertama itu ada tunggal, ada jamak. Jadi kalau untuk tunggalnya itu menggunakan I atau saya, terus untuk jamaknya kita gunakan we atau kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti untuk orang kedua.